Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita mampu menyayangi makhluk yang lain seperti menyayangi diri kita sendiri? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam Kultum Ramadan, Gapai Kemuliaan. Mengapa pertanyaan tadi saya ajukan kepada Anda? Karena saya jujur saja merasa ternyuh, merasa sedih, merasa kecewa mendengar berita bagaimana ada orang hutan yang harus dilindungi dibakar hidup-hidup. Belum lama harimau yang harusnya dijaga dibunuh, bahkan ditusuk dengan tombak dan taring-taringnya dicabut, kuku-kukunya juga dicabut. Ini semuanya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Belum lagi sedang musim di mana-mana anak-anak muda memperlihatkan dia menyiksa kucing, menyiksa hewan lalu dimasukkan dalam sosial media dan lalu tertawa-tawa menunjukkan ini semuanya. Ini semua sangat-sangat mengkhawatirkan karena ini adalah mengajarkan kekerasan. Karena bukan itu yang saja yang terjadi, karena ini berdampak mengeraskan hati. Pada akhirnya kekerasan yang terjadi di mana-mana terjadi. Karena kita terbiasa dan mentertawakan dan menganggap kekerasan itu adalah hal yang normal-normal saja. Maka jangan heran, pembunuhan di mana-mana, ada yang menyakiti muridnya, menyakiti gurunya, atau juga menyakiti istrinya, keluarganya, sesamanya bahkan itu terjadi dan itu nampak seperti hal yang sudah biasa. Oke, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Coba lihat, saya berdiri di atas sebuah batu dan di sana ada jalan. Saya ingin menggambarkan kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml. Pada saat itu pasukan Nabi Sulaiman sedang berjalan. Lalu Raja Semut berkata kepada pasukannya, segera minggir supaya kita tidak terinjak dan kita harus selamatkan diri dari pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar itu Nabi Sulaiman alaihissalam dia membelokkan pasukannya supaya tidak menginjak semut-semut tersebut. Dan disitulah ia berdoa agar ia senantiasa berbuat kebaikan. Nabi Sulaiman adalah nabi yang mampu mendengar percakapan hewan. Nabi yang diberikan mukjizat untuk mampu merasakan situasi bukan hanya manusia tetapi hewan. Namun ini juga pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus menyayangi binatang. Karena binatang juga mampu bicara dalam bahasanya sendiri. Sehingga apa yang disampaikan Nabi Sulaiman itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk menyayangi lingkungan, melindungi lingkungan. Hanya dengan cara seperti itulah alam semesta mampu terjaga. Ingat, kita hidup bukan hanya sesamanya seperti ini. Ada manusia, namun juga ada hewan-hewan yang lain yang juga harus hidup untuk menjaga keseimbangan. Kita mendengar sebuah wilayah di mana ketika singanya habis, harimaunya habis, akibatnya babi hutan menjadi jumlahnya terlalu banyak dan akhirnya menjadi hama. Begitu pula ketika keseimbangan tidak terjaga. Ingatlah bahwa hewan-hewan, binatang-binatang yang Allah turunkan di muka bumi ini tidak lain adalah sebuah ekosistem untuk mampu menjaga. Namun yang terpenting lagi adalah dampak dari itu semua, kita harus mampu menjaga kasih sayang dan cinta dalam hati kita. Mengapa? Ketika kita membunuh satu ekor hewan saja, kita sesungguhnya sedang mematikan rasa cinta dalam hati kita. Ketika cinta dalam hati kita hilang, kasih sayang dalam hati kita hilang, maka hati kita menjadi buruk. Maka hati yang buruk akan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk akan melakukan tindakan yang buruk. Dan tindakan yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk yang akhirnya kembali kepada kita, kembali kepada lingkungan kita semuanya. Ketika kita mampu belajar menyayangi satu ekor semut sekalipun, maka pada saat itu cinta tumbuh dalam hati kita. Hati yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Dan tindakan yang baik akan melahirkan hasil yang baik. Hasil yang baik adalah keseimbangan alam yang terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW meminta kita menjaga perasaan kita, hati kita. Nabi mengatakan dalam diri kita ada segumpal daging, kalau baik, baik semuanya, kalau buruk, buruk semuanya. Segumpal daging itu namanya hati. Saya tahu ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah karena kita sudah terbiasa. Namun mudah-mudahan di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh barokah, ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita mampu menahan amarah kita, rasa cinta kita kembali tumbuh. Ingat, ketika kita puasa, kita mampu menahan segala hal-hal yang negatif, tapi memunculkan hal-hal yang positif.
puasa bukan mematikan segalanya, tapi mematikan yang negatif dan membiarkan sifat-sifat cinta itu hidup. Ingat, belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau seperti akhlak Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa rahmanku mendahului murkaku. Artinya, kasih sayang Allah mendahului segala murkanya. Oleh karena itu, kita harus memahami takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau seperti akhlak Allah. Itulah sebabnya kita diminta senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan cara seperti itu, maka cinta yang bersih di hati kita akan mengeluarkan kata-kata cinta, dan tindakan cinta hasilnya pun cinta. Tetapi kalau hatinya buruk, kata-kata buruk, tindakan buruk, dan hasilnya pun buruk. Kita bisa melihat bukan hanya kata-kata yang terjadi dengan WhatsApp yang buruk disebarkan, hoax disebarkan, sikap yang buruk disebarkan, akibatnya suasana menjadi hitam kelam. Oleh karena itu di bulan yang penuh rahmat dan barokah, mudah-mudahan cinta yang telah Allah berikan dan tanamkan di hati kita menjadi hidup, menjadi cahaya kembali di muka bumi ini. Khususnya di bumi persada Indonesia ini, agar cinta menjadi bayang-bayang awan yang menaungi diri kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.